Oke baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan. Tentunya masih bersama saya Komaria dan juga dokter di sini. Nah dokter, di segmen terakhir kali ini dok, saat kita kembali ke Indonesia begitu dok ya, kembali ke Tabalong, lalu biasanya dok, tubuh ini memerlukan waktu berapa lama dok untuk bisa menyesuaikan kembali dengan cuaca kita di sini dok? Kalau menurut saya untuk masalah cuaca sih, karena kita di sana cuma 40 hari, nggak terlalu bermasalah. Yang masalah itu jet lag-nya. Karena perbedaan waktu 5 jam antara kita dan Di Arab Saudi. Arab Saudi. Kita lebih cepat 5 jam daripada di Arab Saudi. Jadi kadang tiba-tiba malam nggak bisa tidur, pagi kesiangan. Karena kan 5 jam lebih duluan di sini. Iya. Selama saya bertugas, itu sih masalahnya. Jamaah-jamaah kalau masalah cuaca nggak terlalu ini sih untuk Tidak perubahan cuaca. Perubahan jet lag masalah di waktu itu aja yang paling sering. Jam tadi aja ya dok ya. Dan kadang juga seminggu, 2 minggu itu masih batuk. Batuk. Kemudian masih goyang, sering kayak gitu. Goyang itu maksudnya? Goyang apa? Pusing. Oke. Batuk yang paling utama itu batuk yang paling sering. Kadang sampai sebulan habis pulang masih batuk. Itu. Tapi alhamdulillah itu ini aja, nggak terlalu berat. Oke. Tidak terlalu berat dok ya. Artinya kalau batuk-batuk ya sedikit nggak apa-apa lah, wajar-wajar saja lah. Sama tadi mungkin agak-agak pusing itu mungkin ditimbulkan karena kelelahan saja. Karena kelelahan selama 40 hari. Kemudian yang perlu diingat juga, kita kalau dalam 14 hari setelah kepulangan, itu kalau ada masalah serius, misalnya ada demam tinggi, apalagi ada kejang, itu segera melapor ke puskesmas terdekat. Oke. Itu ada penyakit-penyakit yang takutnya dari negara-negara Timur Tengah yang kita bawa ke Indonesia, penyakit-penyakit virus khususnya, kayak meningitis. Itu masa inkubasi penyakitnya sekitar 2 minggu. Jadi kalau dalam jangka waktu 2 minggu setelah kepulangan itu ada masalah yang serius, segera lapor ke puskesmas terdekat. Oke baik. Nah terakhir dok, kita minta pesannya dok untuk para jemaah haji, karena menurut informasi yang ada di tahun ini banyak usia lansia begitu dok yang akan berangkat dok. Mungkin sedikit pesan dari saya, ini kan Kementerian Kesehatan pun bikin hashtag Haji Ramah Lansia. Saking banyaknya jamaah lansia sekarang yang diberangkatkan. Karena tahun tadi kan di atas 60 nggak boleh berangkat. Jadi semuanya difokuskan di tahun ini. Petugas pun kerjaan kalau menurut saya lebih berat sekarang ini. Karena rata-rata lansia, kemudian kebanyakan punya penyakit bawaan. Nah, untuk jamaah haji, apalagi yang lansia, yang perlu diingat, haji ini adalah ibadah fisik. Ibadah fisik, jadi memerlukan fisik yang kuat lah, yang ideal. Nah, karena memerlukan fisik, maka kita harus menyiasatinya dengan mendahulukan yang wajib dulu. Yang sunat-sunat sebaiknya kalau memang kita nggak bisa, jangan terlalu dipaksakan. Karena kita masih, sebelum kita ke Arafah, haji kita masih belum sah lagi. Jangan sampai pas hari Arafah kita ada di rumah sakit. Sering kayak gitu. Banyak jamaah yang memaksakan diri, sakit, harus dirawat di rumah sakit. Kalau misalnya masih bisa duduk di rumah sakit, itu biasanya akan dibawa pakai bis ke Arafah. Tapi mungkin cuman 5-10 menit balik lagi ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya tidak transportable, misalnya kadar oksigennya turun atau tidak sadar, itu ya otomatis kita terlewati yang wajibnya. Jangan sampai kita memaksakan yang sunnah, yang wajibnya ketinggalan. Itu artinya jangan sampai dok ya ini karena mau dikerjakan semua misalnya nih,
tapi melihat kondisi fisik ini tidak memungkinkan. Jadi ya kita sendirilah begitu yang bisa merasa-rasa begitu dok ya. Oke, ini dok tidak terasa ini kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali dokter. Sama-sama. Untuk bisa berhadir berbagi dalam acara Ruang Sehat kali ini. Pemirsa, demikianlah kita harus pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.